Are you procrastinator? Oke, nggak usah jawab dulu ya. Nanti akan kita diskusikan di kelas tentang jawaban dari tiap kita. Nah, sekarang yuk perhatikan dengan seksama video ini. Cekidot. Hai gengs, udah pernah dengar tentang procrastination? Procrastination atau prokrastinasi adalah sebuah tindakan menunda-nunda mengerjakan sesuatu. Misalnya, tugas yang sudah guru berikan hari ini untuk 2 minggu mendatang baru kamu kerjakan satu pengumpulan. Atau jika disuruh sama orang tua untuk ambil sesuatu, kamu bilang ntar, nanti, tanggung. Nah, itu prokrastinasi. Prokrastinasi menggantikan sesuatu yang prioritas untuk dikerjakan dengan hal lain yang kurang penting. Jadi, sudah terjawab belum? Are you procrastinator? Kalau menurut Miss Windri sih, hampir semua orang pernah melakukan yang namanya prokrastinasi. Nah, studi di Amerika menemukan bahwa 20-25% populasi adalah prokrastinator. Prokrastinasi beda dengan malas loh. Orang malas itu nggak ada niat sama sekali. Tapi kalau prokrastinasi, orangnya masih ada niat, cuma malah melakukan hal lain yang kurang penting. Setelah tahu apa itu prokrastinasi, sekarang kita mau lihat kenapa sih seseorang bisa jadi prokrastinator. Dari 10 hal yang diungkap oleh Bernard, Miss akan mengupas 3 hal utama penyebab prokrastinasi. Biasanya orang menunda sesuatu karena cemas, tidak yakin bahwa ia mampu melakukannya dengan baik dan sempurna. Standar yang terlalu tinggi tentang sebuah tugas membuat orang tersebut cemas dan akhirnya malah menunda waktu pelaksanaan tugas, sehingga menimbulkan kecemasan lainnya, bahkan stres. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab prokrastinasi adalah pencarian kesenangan. Lagi asik main games, tiba-tiba disuruh mama rapin kamar. Nah, kamu pasti bakal bilang, nanti itu semua karena kamu lebih suka main game daripada rapin kamar. Akhirnya, kamu menunda untuk merapikan kamar. Padahal kamar kamu udah bener-bener kayak kapal pecah. Udah gitu gak ada mbak yang bisa bantuin kamu untuk rapiin kamar kamu. Itu penyebab kedua kenapa orang jadi prokrastinator. Penyebab ketiganya nih, yaitu tidak bisa berkata tidak atau kurang asertif. Misalnya saat kamu sedang mencatat materi dari guru nih di kelas, kemudian tiba-tiba ada temanmu ngajak kamu ngobrol sesuatu hal yang kurang penting dan gak ada hubungannya sama sekali dengan materi yang sedang guru ajarkan. Dan karena kamu tidak bisa berkata tidak atau tunggu bentar ya pada temanmu, akhirnya kamu pun ngobrol. Jadinya catatanmu gak lengkap deh karena udah ketinggalan jauh dari materi yang guru bagikan. Udah gitu efek berikutnya adalah kamu bisa kena marah guru kan. Nah, sekarang pikirkanlah bagaimana caranya supaya kamu, kita semua, bisa bebas dari prokrastinasi. Ini ada 5 hal yang perlu kita pelajari, ya nggak? Pertama, kamu harus tetapkan tujuan utama. Yang kedua, buat batas waktu pribadi dalam pengerjaan. Yang ketiga, catat to-do list kamu atau hal-hal yang harus kamu lakukan. Yang keempat, buatlah pekerjaan atau tugas kamu dengan sederhana aja, gak usah terlalu perfect gitu, karena nobody's perfect kan. Yang kelima, kerjakan dari yang paling mudah dulu, yang paling kamu bisa dan paling kamu kuasai. Terakhir nih, tugas kamu adalah membuat contoh dalam kehidupan sehari-hari dari 5 tips bebas prokrastinasi yang sudah Miss berikan sebelumnya. Dan kita akan membahasnya saat pertemuan di kelas atau melalui grup WhatsApp. Selain itu, silahkan kamu pikirkan cara lain untuk bebas dari prokrastinasi. Sampai jumpa ya. Bye and God bless you.